Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswiku yang Pak Hujrin cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Siswa-siswi dimanapun kalian berada, saya kali ini berada di rumah, ngajar di rumah. Saya ingin menayangkan beberapa kenangan, foto-foto atau kenangan atau video-video yang berkenaan dengan kegiatan pembelajaran selama sebelum pandemi. Jadi maksud dari ini adalah ingin supaya kalian selalu mengingat kembali bagaimana sih proses pembelajaran secara normal yang sebelumnya, bagaimana bentuk keceriaan kita, bagaimana bentuk ketegangan yang kita alami, bagaimana hal-hal banyak yang kita alami bersama di sekolah. Maka dari itu hari ini kita wajib mengingatnya, karena mungkin kalian sendiri tahu bahwa di tanggal 25 November itu adalah Hari Guru. Maka kami sebagai guru merasa kangen, merasa rindu, merasa ingin sekali berjumpa dengan kalian. Ya, seperti biasa, seperti proses pembelajaran pada umumnya. Jangan berpikir ketika masa pandemi seperti ini guru sudah tidak lagi mengingat kalian. Ya, apalagi saya selama di sekolah itu hampir 9 kelas itu saya ambil gambar gitu. Saya ambil foto kebersamaan kita, meskipun banyak keseriusan yang kita jalani bersama selama proses pembelajaran. Nah, maka dari itu dalam kesempatan ini saya ingin menayangkan beberapa foto dan video kebersamaan kita. Di belakang bisa kalian lihat. Artinya apa? Mungkin pada umumnya seorang murid itu bisa melupakan sang gurunya, tapi seorang guru tidak akan pernah terpisahkan dengan muridnya. Karena apa? Apa yang pernah ia tanamkan dalam diri muridnya, ilmu meskipun hanyalah sebesar kerikil yang menempel pada diri siswa-siswinya, itu adalah sebuah rasa cinta yang melekat dalam diri siswa, sehingga tidak akan pernah terpisahkan di dalam diri siswanya tersebut. Maka bentuk kecintaan guru, kepedulian guru terhadap siswanya, banyak karakter siswa yang bisa kita jumpai di sekolah. Barangkali kalian bisa melihat bagaimana karakter-karakter kalian ketika berada di sekolah. Banyak yang bawel, banyak yang berisik, banyak yang ganggu teman di kelas, ada yang buat onar, ada yang bikin masalah, ada yang ada juga yang rajin, ada juga yang pinter, ya, ada yang diam, ada yang banyak ngomong, ada yang bahkan ada yang berani melawan guru misalnya. Semua karakter-karakter ini adalah dimiliki oleh siswa-siswi, dan semua guru wajib menerima apa adanya. Lalu pertanyaannya, siswa mampu nggak menerima kekurangan dan kelebihan gurunya? Kadang kala tidak mampu menerima. Kadang gurunya dibuat ini, kadang gurunya diomongin ini. Semuanya dianggap salah. Ibaratnya siswa itu adalah netizen, nah, bagi gurunya.
dan gurunya adalah sebagai pemeran yang harus ditonton oleh siswanya, yang harus ditiru oleh siswanya, yang harus dilihat oleh siswanya, yang ketika dia tampil, yang ketika dia berdandan, berjalan, bahkan suara sepatu pun itu siswanya hampir mengenalinya gitu. Apalagi kalau seandainya ciri khas guru yang keras misalnya, mohon maaf gitu ya. Sebagian siswa bahkan hampir mengenali suara sepatunya barangkali. Mungkin ketika dia dari jauh pun siswa sudah mengenalnya. Nah, karakter-karakter seperti ini yang seringkali ditanamkan oleh guru untuk siswanya, sehingga melekat dalam jiwa siswa sampai kapanpun siswa itu tidak akan pernah terpisahkan dari gurunya. Sampai kapanpun tidak bisa menghapus jejak kebersamaan siswa dengan gurunya, tidak bisa. Seumur hidupnya dia tetap akan mencetak kebersamaannya bersama gurunya saat dia belajar di luar kelas, komunikasi biasa, ketika ada masalah ditangani masalah, ketika ada pertanyaan lalu dijawab pertanyaan. Itu adalah sebuah kisah hidup yang terangkai menjadi sebuah album yang tidak bisa terpisahkan dalam kehidupan siswa. Ada istilah mantan pacar, ada istilah mantan pasangan gitu, ada istilah mantan. Tapi guru adalah tetap guru. Biarpun dia telah bukan guru kita, bukanlah diistilahkan sebagai mantan guru, tetapi dia tetap guru sampai kalian mati pun. Nggak bisa. Mantan guru nggak bisa dikatakan mantan guru. Apa bisa dibilang mantan ilmu? Nggak bisa. Ilmu setelah ditanamkan dalam diri siswa bukan mantan lagi namanya, tetapi sesuatu hal yang melekat sampai kalian mati pun. Hatta kalian tidak mengamalkan, tapi kalian bagi kepada orang lain pun, ilmu yang kalian dapatkan dari guru tetap akan dinamakan sebagai sesuatu hal yang melekat. Nah inilah karena apa? Di dalamnya ada hati dan cinta yang tulus yang diberikan oleh guru terhadap siswa-siswinya. Maka apa yang bisa kita lakukan untuk guru-guru kita sebagai pejuang sejati, sebagai pahlawan? Banyak orang yang berkata bahwa guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Benarkah itu? Benar. Apa yang bisa kita berikan kepada guru kita hari ini? Sedangkan kita sudah sampai sedewasa ini, seremaja ini mungkin, atau mungkin sudah seumur ini. Berkat siapa yang mendidik kita? Berkat siapa yang membentuk karakter kita di lingkungan kita? Bahkan kita lebih banyak kebersamaan kita bersama guru kita. Coba kita ukur-ukur. Dari pagi sampai jam 2 siang adalah waktu yang lebih banyak daripada mulai dari jam 3 sampai jam 6 malam waktu kalian untuk tidur. Mana yang lebih banyak kebersamaan kalian dengan ilmu-ilmu yang diberikan guru, dengan kebersamaan kalian dengan orang-orang di luar sana, orang-orang baru mungkin, teman-teman baru mungkin. Maka ada istilah keren ya, ada istilah keren yang mengatakan 1 menit kebersamaanmu bersama guru serasa 1 tahun. Karena apa? Melekatnya sebuah ilmu itu tidak diamalkan hanya sesekali saja. Ketika kalian bisa misalnya membaca, kalian bisa baca nih, belajarnya dari siapa? Dari guru. Bisa nggak kalian menghapus bisa baca itu seumur hidup kalian? Tidak bisa. Dan kalian bahkan bertambah bisanya dari mulai baca terbata-bata, menyambung huruf, sampai bisa baca sekaligus, bahkan selancar ini kalian bisa baca. Bisa nggak kalian mendelete atau mungkin menghapus kebersamaan kalian bersama guru kalian ketika kalian mulai dulu memulai membaca, belajar baca? Coba bisa dibayangkan, bisa nggak kalian menghapus itu?
Tidak bisa, siswa-siswiku sekalian dimanapun kalian berada yang Pak Hujrin cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa, tidak bisa kalian hapuskan itu. Maka di hari yang spesial seperti ini, maka wajib kita untuk berpikir sebenarnya apa yang bisa kita ciptakan untuk memberikan kebahagiaan meskipun sedikit untuk guru kita. Mari kita mulai berpikir bagaimana untuk bisa menciptakan kebahagiaan itu. Karena kebahagiaan itu dimulai dari cara berpikir positif. Dari cara berpikir positif menimbulkan karakter yang baik. Dari karakter yang diciptakan inilah sehingga kita bisa menciptakan tingkah laku yang baik juga. Maka apa yang bisa kita lakukan? Siswa-siswiku dimanapun kalian berada, lalu mulai dari kapankah peran guru ini dalam membentuk siswanya atau muridnya? Mulai dari kapankah itu? Kalian pasti tahu sendiri dari manakah mulainya. Mulai peran guru sebagai orang tua kedua. Artinya kalau seandainya dinamakan sebagai orang tua kedua, tentu pasti ada sebagai orang tua pertama. Siapakah orang tua pertama? Adalah ibu bapak kalian. Lalu mereka guru atau bukan? Guru juga. Guru dalam keluarga. Bahkan banyak pakar yang mengatakan orang tua kandung adalah atau orang tua di rumah, di keluarga adalah merupakan guru pertama bagi anak-anaknya. Artinya apa? Mereka tetap nomor satu di antara nomor satu. Guru juga, hatta dia bukan profesi sebagai guru pun, dia tetap dikatakan sebagai guru karena dia adalah guru pertama bagi anak-anaknya. Dimulai dia awal melahirkan, sebelum dia melahirkan anak-anaknya, di dalam perut pun dia telah menjadi seorang guru bagi anak-anaknya. Lalu bagaimana cara dia mendidik mulai dari 0 bulan ini, 0 menit bahkan, atau 0 minggu, 0 bulan gitu istilahnya, dengan cara dia ya layaknya orang sedang mengandung. Bagaimana dia berbicara dengan anaknya, bagaimana dia berbicara dengan dedeknya di dalam perut, itu termasuk dia cara mengajarkan anaknya. Sampai dia melahirkan anaknya, dia ajari cara ini, cara itu, bahkan setelah bisa makan, cara makan sendiri, cara pakai baju sendiri, dan bahkan lanjut ke kalian bisa masuk sekolah. Lalu pembentukan karakter ini yang dibentuk oleh guru-guru kalian adalah merupakan pembentukan yang luar biasa, yang mungkin beda cara pembentukan ketika kalian berada di guru pertama tadi atau di rumah. Kenapa bedanya? Guru membentuk kalian itu sesuai dengan prosedur dan ilmu atau aturan yang berlaku. Kapasitas mereka sebagai guru, sebagai tenaga pendidik formal bagi kalian, adalah mereka yang mengerjakan pekerjaan sebagai tugasnya sebagai guru adalah orang-orang yang taat pada kurikulum-kurikulum yang berlaku. Dimulai kapan? Dimulai kalian anak-anak. Lalu anak-anak itu Pak dimulai dari usia berapa? Mulai dari usia 7 tahun, 6 tahun ya masuk sekolah ya. Mulai 6 tahun sampai 11 tahun ya. Lalu remaja kapan Pak? Ya mulai dari 14-15 tahun sampai 18 tahun misalnya. Lalu dewasanya mulai 18 tahun, 17 tahun, 18 tahun sampai ke atas. Nah, peran guru ini sebagai orang yang membentuk karakter bagi murid-muridnya adalah orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang terlahir dari dunia pendidikan formal.
dunia pendidikan luar biasa. Ada yang tamat S1, ada juga yang S2 bahkan sekarang. Nah, pembentukan karakter yang dilakukan oleh guru kalian ini adalah merupakan hasil yang luar biasa yang diterima oleh anak-anak didik. Lalu pertanyaannya, bagaimana ketika seorang guru itu memperlakukan murid-muridnya kasar gitu kan, tidak sesuai dengan kebiasaan di rumah. Biasanya kan ada sebagian orang tua yang memperlakukan anak-anaknya dengan lembut, dengan santun di rumah. Ya, perlu kita pahami bersama bahwa tidak semua guru itu kasar, keras itu karena memang dasar karakternya kasar, bukan. Tetapi sebuah pilihan, sebuah teknik yang dia terapkan di lingkungan pendidiknya sebagai peran guru yang bisa ditaati oleh siswa-siswinya. Jadi kalau semuanya guru di sekolah itu lembut semuanya, bagaimana dengan siswa-siswi yang kasar-kasar, yang keras-keras? Siapa yang akan menangani? Maka guru-guru seperti inilah yang berperan seperti itu. Lalu apakah kebiasaannya di rumah juga halnya sama? Enggak. Guru di sekolah misalnya dia keras, di rumahnya enggak. Misal. Nah, saya ada contoh salah satu kisah nyata yang terjadi ketika seorang guru menampar siswanya ketika siswa itu hendak ingin pulang, bolos gitu. Berdasarkan kronologisnya bahwa siswa itu hampir setiap hari itu tidak kelihatan di kelas. Kadang ada di jam pertama, jam kedua ada, lalu setelahnya itu dia hilang. Kadang ketika dia izin kamar mandi dia hilang sampai pulang sekolah. Seperti itu terus. Akhirnya salah satu guru ini beritahu ya, gimana ya di mana tempat dia suka bolos ini. Kalau di depan ada security, di samping ada ya warung gitu, ada semacam yang kantin gitu, pasti tahu dia lewat mana. Ternyata setelah diteliti, ditelusuri ternyata di belakang sekolah ada satu pagar, ya pagar itu ya besinya itu atau ininya rusak gitu. Akhirnya dia loncatnya di situ. Seketika pas lagi dia ingin loncat, ketahuan sama gurunya. Lalu akhirnya ditarik bajunya sampai robek. Lalu dia terjatuh dan tersungkur ke tanah. Setelah dia jatuh, akhirnya dia bangkit, berdiri, akhirnya ditampar sama gurunya, akhirnya terjatuh lagi. Setelah itu dia diam. Akhirnya setelah dari tampar itu, mulai besok sampai dia tamas, dia tidak pernah untuk bolos lagi. Alhamdulillah hasil tampar ya. Lalu positifnya, setelah dia selesai sekolah, akhirnya dia mencoba ikut polisi. Satu kali coba tes polisi, akhirnya dia lulus. Singkat cerita, agak lama lah dia akhirnya ketemu sama gurunya itu, dan gurunya itu adalah merupakan dosen saya yang bercerita kepada saya itu sudah jadi dosen. Dulu pas lagi dia jadi guru, akhirnya dia ambil tangan gurunya tadi, dia cium sambil menangis. Dia berkata, "Bapak masih ingat saya nggak?" gitu. Karena udah tua, ya nggak tua banget sih, kayak semacam mau pensiun lah gitu. Nah, dia tanya, "Kamu ini siapa?" gitu. Sudah pakaian seragam gitu, tiba-tiba ngambil tangan lalu dicium gitu kan. Saya dulu Pak." "Iya, kamu siapa?" gitu kan ditanya. Dia kan kaget gitu. "Saya dulu yang pernah Bapak tampar sampai akhirnya saya tersungkur ke tanah. Saya itu Pak." Oh ya Allah, akhirnya terharu, akhirnya berpelukan kedua-duanya. Maka artinya apa? Tidak semua tindakan negatif yang dihasilkan oleh guru kalian itu niatnya adalah ingin membenci, atau niatnya ingin
membuat muridnya menjadi sakit hati, menjadi memiliki rasa dendam, memberikan karakter baru sehingga dia mengadopsi tingkah-tingkah laku yang negatif tersebut, sehingga dia realisasikan di luar tidak seperti itu. Jadi ada sebagian guru kalian yang bersikap keras seperti itu semata-mata karena dia ingin muridnya itu menghargai guru dirinya beserta guru-guru lain. Dengan cara apa? Dia taat pada apa yang diharapkan oleh gurunya, apa-apa yang diberikan oleh gurunya dia taat dan patuh. Itu yang diharapkan, semata-mata seperti itu. Dan kelak ketika kalian sukses pun, kami sebagai guru nggak terlalu mengharapkan banyak-banyak. Kalian bahagia pun, kalian sukses pun, itu merupakan bagian dari kebanggaan bagi seorang guru. Maka di 25 November ini mari kita renungkan apa yang pernah kita lakukan kepada guru-guru kita, apa yang pernah kita ciptakan dari guru-guru kita sehingga menyakiti hati guru-guru kita. Maka perlu kita ingat, harta sedikit pun, jangankan banyak, sedikit pun yang pernah ia berikan, lalu kamu bisa menerapkan di luar sana sehingga kamu menjadi orang yang lebih baik, itu sangat berarti bagi kamu. Ya, apalagi ketika kamu punya prestasi yang luar biasa, bisa menciptakan sesuatu hal yang baru sehingga menghasilkan pribadi yang luar biasa, apalagi bisa sampai mandiri, itu merupakan hasil yang luar biasa buat kamu. Dan itu adalah penghargaan yang luar biasa bagi kami ketika kamu bisa menjadi orang yang sukses. Perlu kalian ketahui bahwasannya SMPN 160 ini sudah lama berdiri dan hampir ribuan, mungkin udah ratusan ribu alumni yang ada di 160 ini. Rata-rata mereka alhamdulillah ya pada sukses mandiri semua, dan bahkan ada sebagian yang mengadakan reuni di sekolah, ada yang kadang bawa kado ke sekolah gitu ya, mengingat kembali apa-apa yang pernah dikorbankan oleh guru-gurunya. Jadi mesti kalian pahami di situ. Bahwasannya ketika kalian memperoleh guru yang memiliki karakter yang mungkin menurut kalian kurang enak, ya dipahami dan dimaklumi bahwa itu semua adalah proses di mana mereka mempoles kepribadian kalian sehingga kalian bisa memilih. Baiklah siswa-siswiku yang Pak Hujrin cintai, dimanapun kalian berada, di ending video ini saya ingin mengajak kalian untuk berpikir lebih banyak positif, berpikir positif dari apa yang pernah kita pelajari selama ini, mengambil manfaat-manfaatnya. Dan hari ini saya tidak terlalu banyak mengarah ke materi. Saya perlu menginformasikan kepada kalian bahwasannya di tanggal 25 ke atas atau mungkin Desember ya, itu kalian akan pas ya. Mungkin pertemuan berikutnya saya akan memberikan kisi-kisi, atau mungkin lewat Japri saya akan berikan kisi-kisi melalui video, supaya tidak perlu harus terlalu sibuk ya ini. Jadi saya memberikan kisi-kisi yang mungkin barangkali ya materi-materi umumnya saja. Jadi saya bacakan umumnya itu seperti itu, nggak terlalu panjang ya, dan kisi-kisi. Nah, terakhir ini adalah perlu kita pahami bersama bahwasannya guru dan murid ini adalah sebuah bentuk cinta yang dihasilkan sehingga menghasilkan energi yang luar biasa, yang menghasilkan karakter yang luar biasa, menghasilkan potensi yang luar biasa, menciptakan sesuatu hal yang baru yang luar biasa, menciptakan
keadaan-keadaan baru yang luar biasa. Nah, dari hasil proses timbal balik, proses belajar timbal balik antara guru dengan murid ini, sehingga menciptakan penemuan-penemuan baru. Seberapa banyak orang di Indonesia ini yang mampu menciptakan hal-hal baru, seperti ada salah satu sekolah yang menciptakan dari robot gitu kan, robot membuat sebuah tangan khusus untuk orang yang tidak bisa menggunakannya gitu kan. Jadi tangan itu bisa dipakai bagi orang-orang yang tidak memiliki kesempurnaan tangan. Mohon maaf ya. Nah, ini hasil gitu kan, hasil. Bahkan ada berapa banyak ya yang bisa kita ciptakan, seperti bisa mendesain, bisa servis gitu kan, bisa banyak segala macam yang bisa diciptakan. Itu adalah hasil proses belajar mengajar, proses timbal balik antara guru dengan muridnya, sehingga menciptakan ide-ide baru, sehingga menciptakan karya-karya baru yang bermanfaat bagi sekarang, besok, ataupun nanti. Itu adalah manfaat dari pembelajaran. Nah, kali ini saya akan menegaskan apa yang saya jelaskan panjang lebar tadi adalah merupakan harapan bagaimana apa yang bisa kalian ciptakan untuk guru kalian di hari ini. Kalian bisa berikan apa gitu, baik berupa ucapan, mungkin contohnya seperti ini di atas ini. Kalian berikan ucapan kepada guru kalian, bisa seperti ini, atau mungkin ya layaknya lah, mungkin. Jadi bisa kalian buat dua ya, bisa kalian buat dua. Yang pertama, kalian rangkum materi tadi. Yang kedua adalah kalian gambar seperti ini, lalu kalian foto bersama diri kalian, lalu kalian kirim ya. Bisa berupa kata-kata umum untuk keseluruhan, bisa juga mengkhususkan juga boleh kepada guru-guru kalian. Ya, nggak harus mewah ya, karena sekarang ini dalam keadaan pandemi nggak bisa kemana-mana. Ya, cukup dengan menyalurkan inspirasi kalian, isi hati kalian lewat menggambar atau melukis. Ya, sebagus-bagusnya ya, kalau sebagus-bagusnya malah lebih bagus. Oke, akhir dari saya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Semangat terus belajar, semoga kalian nanti semuanya sukses semua. Saya doakan semoga kalian menjadi anak yang sukses luar biasa. Akhir dari saya, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.